Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Permatasari, salah satu mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Bimbingan Konseling Islam, semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan KKN yang berbasis media sosial, yang mana pocket saya untuk memenuhi tugas dari KKN ini. Baiklah teman-teman, saya akan mengangkat tema podcast yang berjudul Kunci Sukses Bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi muda harus mengetahui ini. Jadi, seperti yang kita ketahui, Rasulullah sejak kecil telah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi yang mandiri, rajin, kuat, penuh kesabaran. Salah satunya Rasulullah tuangkan dalam hal berbisnis. Sifat-sifat itulah yang menjadi kunci sukses Rasulullah, menjadi seorang pembisnis handal dan bisa dikatakan berhasil menjadi orang yang bercukupan dalam segi finansial. Jadi ada beberapa nih kunci agar sukses bisnis seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah bermental baja. Pengalaman Rasulullah dalam berdagang telah beliau tekuni sejak kecil, kurang lebih selama 25 tahun, dan itu waktu yang lebih lama ketimbang beliau menjadi seorang nabi sebagai diutus oleh Allah. Sejak berusia 6 tahun, Rasulullah telah menjadi anak yatim piatu yang harus kehilangan kasih sayang orang tua. Beliau pernah bekerja sebagai pekerja serambut untuk penduduk kota Mekah pada saat beliau diasuh oleh pamannya demi membantu perekonomian keluarga. Untuk menjadi seorang pembisnis atau wirausaha yang handal, mental yang kuat adalah modal utama yang perlu dibangun. Ketika mental seorang telah ada, maka akan siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi ke depannya. Karena sejatinya seberapa besar rezeki yang seseorang inginkan, itu semua dengan seberapa besar seorang berani mengambil risiko. Yang kedua, Rasulullah sebagai pengembala. Sejak kecil beliau sudah menjadi seorang pengembala. Sebagai hikmah yang pada kita ambil dari seorang pengembala adalah jiwa leadership dan manajemen yang baik, karena di dalam ada mengatur, menjaga, mengembangkan hewan, dan semua itu bukan hal yang mudah. Seorang pembisnis atau kewirausahaan yang memiliki jiwa leadership serta manajemen yang baik tentu akan berdampak bagi keberlangsungan usahanya. Ketiga, Rasulullah bisa ala biasa. Salah satu modal Rasulullah hingga bisa menjadi seorang pembisnis handal, ia memilih pengalaman berdagang dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Rasulullah bisa dikatakan pernah melakukan magang dengan pamannya. Beliau ikut bersamanya ke negeri Syam di usia 12 tahun. Dari pengalaman yang beliau alami, terbentuklah pribadi yang mandiri, pantang menyerah, kuat, serta berani mengambil keputusan dalam kondisi sesulit apapun. Saat itu Abu Thalib pernah bangkrut dalam berdagang, tetapi Rasulullah segala pengalaman serta ilmu yang telah dimilikinya selama berdagang, ia mampu mengambil keputusan hebat hingga beliau bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, Rasulullah sebagai Al-Amin. Menyandang gelar Al-Amin bukanlah hal yang mudah bagi Rasulullah. Berbekal gelar tersebut, beliau dipercaya oleh seorang lain
pribadi yang amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Beliau tidak memiliki modal besar dalam berbisnis, tetapi beliau hanya sekedar mendapatkan upah dari orang lain atau melalui proses hiring. Beliau pula sangat mudah bergaul hingga mudah mendapatkan teman dari kalangan apapun. Nah, jadi teman-teman, dari kisah Rasulullah sehingga akhirnya berhasil menjadi pembisnis handal, banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil ketika ingin menjadi seorang pembisnis atau kewirausahaan yang handal dan sukses di usia muda. Mental yang kuat, pengalaman yang cukup, mudah bergaul, bersifat yang dapat diterapkan ketika ingin menjadi seorang pembisnis. Nah, jadi teman-teman semua, kita tidak usah melihat pemuda-pemuda yang sekarang ini. Kita cukup sebagai umat Islam melihat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pemandu untuk menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin sekian dari podcast saya yang berjudul Kunci Sukses Bisnis Rasulullah SAW, generasi muda harus tahu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.